Selamat pagi untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, itu yang dapat kita harapkan. Jika kita sehat, kita bisa melakukan setiap aktivitas kita, baik perkuliahan maupun aktivitas-aktivitas lain yang di luar lingkungan kampus. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dari program studi bahasa Inggris maupun ada teman dari program studi bimbingan konseling atas waktu dan kesempatan yang teman-teman luangkan untuk hadir di tempat ini mendengarkan penyuluhan kami tentang pergaulan bebas. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Saya sendiri di sini atas nama Linda Tana. Di sini saya berperan sebagai moderator dan ada teman-teman saya, ada 3 orang sebagai pembawa materi dan ada teman laki-laki yang berperan sebagai notulen. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Tersia Aprilia. Baik, nama saya Terus Kasih. Baik, nama saya Hussein Rifaya. Nama saya Kita Semboya. Kesempatan saya berikan kepada Kakak Kevin untuk mewakili teman-teman semua memperkenalkan diri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku sebagai keting program studi bahasa Inggris. Di sini saya juga mewakili 2 prodi yaitu BK sama prodi bahasa Inggris. Oke, perkenalkan nama saya Ignatius Arifin. Di sini saya mengajak kawan-kawan saya untuk bergabung atau membantu kakak semester untuk melakukan aktivitas dalam menjadi seorang guru atau seorang pengajar. Terima kasih. Terima kasih kakak. Selanjutnya kita akan mengawalinya dengan doa untuk semuanya dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Untuk itu doa ini akan dipimpin oleh saya sendiri dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya sendiri, yaitu agama Kristen Protestan, dan teman-teman bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang selalu senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan perjuangan untuk masa depan kami dan kehidupan kami dalam sehari-hari Tuhan. Pada jam saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat akan setiap apa yang kami lakukan Tuhan, di mana di hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik semester dari program studi BK maupun program studi bahasa Inggris untuk melakukan kegiatan penyuluhan di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelumnya kami mohon kepadamu Tuhan, mari tuntun akan kami anak-anakmu sehingga semuanya kami dapat menjalaninya dengan berkat dan dapat berakhir dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Kita akan masuk dalam pemaparan materi. Oleh karena itu kepada pemateri pertama, waktu saya berikan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pergaulan bebas. Di sini saya akan menyampaikan materi ada 2 poin. Yang pertama itu pengertian pergaulan bebas dan ciri-ciri pergaulan bebas. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya atau agama. Dan ciri-ciri pergaulan bebas terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu tidak memiliki batasan dalam berinteraksi, yaitu bahwa individu yang terlibat dalam pergaulan bebas cenderung melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan norma yang berlaku, sehingga mereka merasa bebas melakukan tindakan tanpa memikirkan apakah itu benar atau salah. Dan poin yang kedua, mengabaikan norma dan aturan, artinya bahwa peraturan yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat seringkali dilanggar. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran diri. Dan poin yang ketiga,
lebih mengutamakan kesenangan pribadi, yang artinya bahwa individu lebih fokus pada kesenangan sesaat, seperti berkumpul tanpa tujuan yang jelas daripada melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan poin yang keempat, mudah terpengaruh oleh teman. Tidak memiliki prinsip yang kuat, cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompoknya agar bisa diterima. Dan poin yang kelima, kurangnya kontrol diri, yang artinya bahwa individu yang tidak mampu mengendalikan keinginan atau emosinya sehingga berdampak kepada lingkungan yang tidak baik. Dengan mengenali ciri-ciri pergaulan bebas ini, saya berharap kita semua di sini lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Taroci. Melanjutkan materi yang berikut, faktor penyebab pergaulan bebas. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Orang tua yang sibuk atau kurang peduli terhadap perkembangan anak dapat menyebabkan anak mencari perhatian di luar rumah yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk karakter seseorang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang negatif, maka kemungkinan besar ia akan memberikan pengaruh positif. Yang ketiga, rendahnya pemahaman agama dan moral. Rendahnya pemahaman agama dan moral, nilai-nilai agama dan moral berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa nilai tersebut, seseorang akan kesulitan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, pengaruh media sosial dan teknologi. Kemudahan akses informasi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Tanpa pengawasan dan pemahaman yang baik, seseorang dapat terpapar konten yang tidak sesuai. Yang terakhir, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa arahan. Masa remaja merupakan masa eksplorasi, sehingga rasa ingin tahu yang tinggi seringkali mendorong seseorang untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan risiko. Yang kedua, dampak pergaulan bebas. Nah, di sini ada 5 dampak. Yang pertama, dampak sosial, dikucilkan dari masyarakat. Dari segi sosial, individu dapat dijauhi oleh masyarakat karena perilakunya yang tinggi sesuai dengan norma. Hal ini dapat merusak hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Yang kedua, dampak pendidikan, menurunnya prestasi belajar. Dari segi pendidikan, pergaulan bebas dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar individu, menjadi kurang fokus terhadap pendidikan, dan lebih meningkatkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, dampak kesehatan, berisiko terkena penyakit. Dari segi kesehatan, pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Gaya hidup yang tidak sehat dapat berdampak jangka panjang. Yang keempat, dampak moral, hilangnya nilai dan norma. Dari segi moral, individu dapat kehilangan nilai-nilai baik yang seharusnya dijaga. Hal ini dapat menyebabkan perubahan perilaku lebih negatif. Yang terakhir, dampak psikologis dan penyesalan. Dari segi psikologis, individu dapat mengalami stres, rasa bersalah, bahkan penyesalan di kemudian hari akibat keputusan yang diambil. Baik, materi selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya, Husiana Ruipaji. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara mencegah pergaulan bebas. Adapun upaya pencegahan pergaulan bebas, yang pertama, memilih teman yang baik. Teman sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena itu, kita harus memilih teman yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang baik, supaya tidak mudah ikut dalam pergaulan bebas. Yang kedua, memperkuat iman dan moral. Iman dan moral yang kuat itu dapat membantu kita memilih pegangan hidup, dan itu kita bisa menolak ajakan yang tidak baik dan tetap melakukan hal yang benar. Yang ketiga, mengisi waktu. Daripada kita melakukan hal-hal yang negatif yang tidak bermanfaat, lebih baik kita gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif, yang seperti belajar, olahraga, atau mengikuti kegiatan yang positif agar menjadi diri lebih baik.
Poin yang keempat, menjalin komunikasi dengan orang tua. Orang tua dan guru adalah orang yang bisa membimbing kita. Jika kita tidak sering berkomunikasi dengan mereka, kita bisa mendapatkan nasihat dan arahan yang baik. Yang kelima, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial harus digunakan untuk hal yang berguna. Kita harus berhati-hati, tidak meniru hal buruk, dan memilih informasi yang bermanfaat agar tidak terpengaruh ke hal negatif. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan harapan saya semoga materi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam bergaul dan mampu menjaga diri dari pengaruh yang negatif. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya dengan judul pergaulan bebas, dan di sini saya akan dapat menyimpulkan dari materi yang sudah telah dipaparkan bahwa pergaulan bebas itu bisa dapat memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita, baik kita yang remaja dari segi fisik, dari mental maupun sosial, sehingga kita di sini kita perlu memiliki kesadaran diri, memiliki kontrol diri, serta peran keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk kita dapat menghindari dan membentuk perilaku yang positif. Artinya bahwa kita sudah mampu membedakan. Jadi kita harus mampu memilih jalan yang baik itu yang mana. Kita yang mau ikut pergaulan bebas kah atau mau ikut pergaulan yang benar. Jadi semua itu dari lingkungan, dari teman sebaya, dari keluarga, maupun dari orang-orang terdekat kita, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Untuk itu kita harus mampu untuk dapat memilih teman yang baik sehingga membawa kita ke hal yang positif. Teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya, kesempatan kami berikan. Apakah tanggapan dari pihak berwajib itu melakukan secara untuk mencegah apa yang dilakukan? Menurut pemahaman saya, kalau seseorang melakukan pergaulan bebas, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang dapat kita lakukan itu dengan teguran yang Kakak bilang, dengan teguran. Tapi teguran itu tidak diterima. Nah, dengan apakah caranya untuk kita dapat menangani masalah itu? Teguran kita itu sudah positif, kita sudah lakukan dengan positif. Tapi jika dia tidak mengikuti teguran kita, kami sebagai seorang konselor berdekatan dengan orang yang bermasalah itu, saya lakukan konseling dengan penggalian masalah. Masalah utamanya itu disebabkan oleh apa, sehingga dampak yang dia keluarkan itu seperti itu. Setelah saya melakukan tahap konselingnya itu, jika penanganan saya itu tidak berlaku, artinya tidak menghasilkan hasil, berarti saya kembalikan kepada diri sendiri. Mungkin bisa dipahami? Bisa diterima? Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua sudah hadir bersama kami, sudah mendengarkan kami, dan sangat membantu kami dalam kami menerapkan materi ini untuk kami dapat memenuhi tugas mata kuliah kami dalam bimbingan konseling. Semoga semuanya